wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri, guru fisika di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas fisika kelas 11 mengenai sumber bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi yang dimulai dari sebuah getaran yang merambatkan energi dalam bentuk gelombang mekanik. Sumber bunyi yang akan kita bahas yaitu dawai dan pipa organa. Sumber bunyi yang pertama yaitu dawai. Ketika Anda memainkan gitar di bagian depan atau dekat leher gitar, pasti bunyinya nyaring. Itu artinya semakin pendek jaraknya, frekuensinya semakin tinggi. Begitu pula dengan massa jenis dan luas permukaan senarnya. Yang dimaksud dengan luas permukaan senar di sini, penampang dari senar atau dawai, dan tentu kecil sekali kan penampangnya. Artinya semakin kecil luas permukaannya, maka frekuensinya besar. Adapun variabel yang berbanding lurus terhadap frekuensi adalah gaya. Coba kamu memetik gitar dengan lebih kencang. Pasti suaranya lebih nyaring. Bandingkan dengan petikan yang lembut dan pelan. Pasti bunyi yang keluar akan lebih rendah. Gitar merupakan alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Gitar dapat menghasilkan nada-nada yang berbeda dengan jalan menekan bagian tertentu pada senar saat dipetik. Nada yang dihasilkan dengan pola paling sederhana disebut dengan nada dasar. Kemudian secara berturut-turut pola gelombang yang terbentuk menghasilkan nada ke atas ke-1, nada ke atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Nah, yang pertama yaitu nada dasar. Nada dasar terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk setengah gelombang seperti pada gambar. Tali dengan panjang L membentuk setengah lambda. Sehingga L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Maka frekuensi nada dasar adalah F0 sama dengan V per 2L. Selanjutnya nada atas ke-1. Nada atas ke-1 terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk satu gelombang. Tali dengan panjang L membentuk satu lambda. L sama dengan 1 lambda, maka lambda sama dengan L. Nah, untuk frekuensi nada atas ke-1 adalah F1 sama dengan 2pi per 2L atau F1 sama dengan pi per L. Selanjutnya nada atas kedua. Nada atas kedua terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk satu setengah gelombang. Tali dengan panjang L membentuk 1,5 lambda atau 3 per 2 lambda. L sama dengan 3 per 2 lambda, maka lambda sama dengan 2 per 3L. Maka frekuensi nada atas kedua adalah F2 sama dengan 3pi per 2L. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi nada atas ke N yaitu Fn sama dengan N tambah 1 dikali V per 2L. Frekuensi-frekuensi seterusnya disebut dengan frekuensi alami atau frekuensi resonansi. F0 sama dengan pi per 2L, F1 sama dengan 2 kali V per 2L, dan F2 sama dengan 3pi per 2L. Perbandingan frekuensi-frekuensi tersebut yaitu F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Sumber bunyi selanjutnya yaitu pipa organa.
Adapun sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya disebut dengan pipa organa. Contohnya pada seruling, trompet, atau piano. Pipa organa dibagi menjadi pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pipa organa terbuka. Yang pertama yaitu nada dasar dari pipa organa terbuka. Jika sepanjang pipa organa terbentuk setengah gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut dengan nada dasar. L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Sehingga persamaan frekuensi nada dasar untuk pipa organa terbuka yaitu F0 sama dengan pi per 2L. Selanjutnya yaitu nada atas pertama. Jika sepanjang pipa organa terbentuk satu gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut dengan nada atas pertama. Pipa organa dengan panjang L, di mana L sama dengan 1 lambda, maka lambda sama dengan L. Sehingga frekuensi nada atas pertama adalah F1 sama dengan 2pi per 2L atau F1 sama dengan V per L. Nah, selanjutnya yaitu nada atas kedua. Jika sepanjang pipa organa terbentuk 3 per 2 gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut dengan nada atas kedua. Pipa organa dengan panjang L, di mana L sama dengan 3 per 2 lambda, maka lambda sama dengan 2 per 3L. Persamaan nada atas kedua yaitu F2 sama dengan 3pi per 2L. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi nada atas Kn pada pipa organa terbuka dapat ditentukan dengan persamaan Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L. Selanjutnya, perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa pipa organa terbuka dengan frekuensi nada dasarnya merupakan bilangan bulat dengan perbandingan F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Selanjutnya yaitu pipa organa tertutup. Untuk nada dasarnya yaitu jika sepanjang pipa organa terbentuk seperempat gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut dengan nada dasar. L sama dengan seperempat lambda, maka lambdanya sama dengan 4L. Nah, untuk persamaan pipa organa tertutup untuk nada dasar adalah F0 sama dengan pi per 4L. Selanjutnya yaitu nada atas pertama. Jika sepanjang pipa organa terbentuk 3 per 4 gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut dengan nada atas pertama. L sama dengan 3 per 4 lambda, maka lambdanya sama dengan 4 per 3L. Persamaan pipa organa tertutup untuk nada atas pertama adalah F1 sama dengan 3pi per 4L. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa frekuensi nada atas ke N pada pipa organa tertutup dapat kita tentukan dengan persamaan Fn sama dengan 2N ditambah 1 dikali V per 4L. Perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa pipa organa tertutup dengan frekuensi nada dasarnya yaitu F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 3 banding 5. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pipa organa yang terbuka kedua ujungnya memiliki nada dasar dengan frekuensi sebesar 300 Hz. Tentukan besar frekuensi dari A. Nada atas pertama, B. Nada atas kedua, dan C. Nada atas ketiga.
Perbandingan nada-nada pada pipa organa terbuka memenuhi dengan F0 adalah frekuensi nada dasar, F1 adalah frekuensi nada atas pertama, F2 adalah frekuensi nada atas kedua. Nah, yang pertama yang akan kita cari yaitu nada atas pertama atau F1, yaitu F1 per F0 sama dengan 2 per 1. Sehingga F1 sama dengan 2 kali F0 sama dengan 2 kali 300 Hz sama dengan 600 Hz. Selanjutnya yaitu nada atas kedua atau F2. F2 per F0 sama dengan 3 per 1. Maka F2 sama dengan 3 kali F0 sama dengan 3 kali 300 sama dengan 900 Hz. Dan yang terakhir yaitu nada atas ketiga atau F3. F3 per F0 sama dengan 4 per 1. F3 sama dengan 4 kali F0. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilai-nilainya yaitu 3 kali 300 sama dengan 1200 Hz. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.